Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal iman rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Al-Minhajul Haraqi li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan pada pertemuan seminggu yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang Fathul Makkah, peristiwa pembebasan kota Makkatul Mukarramah yang telah dikuasai oleh kalangan kaum muslimin ya. Maka pada hari ini kita akan coba membincangkan tentang ringkasan dari keseluruhan peristiwa Fathul Makkah yang semoga kita bisa mengambil hikmah dari sekian banyak peristiwa yang terjadi pada saat pembebasan kota Makkah ini. Ayolah fillah rahimakumullah, Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban membagi poin-poin di dalam rambu-rambu karakteristik Fathul Makkah ini. Ada 4 poin yang dibicarakan sama beliau. Yang pertama adalah runtuhnya perlawanan bersenjata ya. Sebagaimana telah kita bahas bahwa gelar pasukan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan berniat untuk melakukan lobi-lobi atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam Sulhul Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah. Di antara pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy sehingga merasa perlu mengutus Abu Sufyan untuk melakukan pendekatan damai, yakni bagaimana Bani Bakar yang merupakan sekutu dari Quraisy melakukan pengkhianatan dengan memerangi Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu dari kaum muslimin. Sedangkan keterlibatan Quraisy adalah mereka mendukung Bani Bakar ini dengan mensuplai persenjataan, dan ini dianggap sebagai satu pelanggaran yang sangat berat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika Bani Khuza'ah mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sekutunya untuk meminta pertolongan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawabnya
dengan memberikan kepastian akan menyerang orang-orang kafir Quraisy akibat pelanggaran yang mereka lakukan, ya. Maka gelar pasukan ini 10.000 kekuatan kaum muslimin dikerahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi kota Makkah, dan 10.000 pergerakan pasukan ini yang disebutkan tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy dan hanya Abu Sufyan ketika itu. Itu pun posisi Abu Sufyan sudah di luar kota Makkatul Mukarramah, belum sampai ke Makkah, ya. Maka lihatlah ketika gelar pasukan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Sufyan yang ketika itu didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Apa kata Abu Sufyan ketika melihat pergerakan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ia mengatakan, "Ma ra'aitu mithla hadhil katibati qattun wala khabaranihi mukhbirun ma li ahadin bihi taqatun wala yadani laqad asbaha mulku bani akhikal godata aziman." Aku tidak pernah sama sekali menyaksikan atau mendengar berita dari siapapun tentang adanya pasukan sebesar ini. Tidak akan ada seorang pun yang memiliki kekuatan atau kedua tangan untuk menandinginya. Sungguh pagi ini kerajaan kemenakanmu benar-benar tampak besar sekali. Yang dimaksud adalah kerajaan kemenakanmu ini adalah kerajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pasukannya, yang disampaikan Abu Sufyan ke paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ya. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Sekali lagi, gelar pasukan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Sufyan betul-betul sudah meruntuhkan moralitas tempur dari Abu Sufyan. Mereka tidak mengira bagaimana kekuatan yang dulu mereka remehkan, yang dianggap sebagai satu kelompok kecil yang isinya adalah barisan para budak atau barisan orang-orang yang tidak terhormat, yang mereka tidak memiliki nilai strategis dalam pandangan sosial masyarakat Quraisy. Tapi dalam hitungan sekian puluh tahun, pergerakan itu kemudian menjadi satu pergerakan yang besar, pergerakan yang mampu menghimpun kekuatan-kekuatan dari para kabilah yang ada di luar Makkatul Mukarramah, yang ada di sekitar Madinatul Munawwarah. Dan ini sekali lagi menjadi satu bukti bahwa kekuatan kaum muslimin betul-betul menjadi kekuatan yang berlipat ganda, menjadi kekuatan yang cukup untuk bisa menghancurkan kekuatan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka lihatlah ketika Abu Sufyan bin Harb ia kembali ke Makkah mengabarkan kekuatan kaum muslimin yang sebentar lagi akan menyerbu kota Makkah. Ia segera berlari kepada kaumnya. Ketika itu Abu Sufyan sudah mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan ketika itu langsung berteriak keras sambil mengatakan, "Ya kaum, wahai kaum Quraisy, ini Muhammad, dia telah datang kepadamu membawa bala tentara yang tidak mungkin kalian tandingi. Maka itu barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman." Jaminan keamanan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas saran pamannya, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Bagaimana Abbas ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwa Abu Sufyan ini adalah orang yang terhormat, yang sangat disegani oleh kaumnya. Maka tolonglah diberikan jaminan untuk orang-orang kafir Quraisy yang ketika dia masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman." Lalu Nabi kemudian memberikan jaminan itu, dan ini yang membuat kebanggaan pada diri Abu Sufyan, mengatakan kepada kaumnya, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia pasti aman. Ayolah ikhwafillah rahimakumullah. Mendengar seruan ini, justru
resistensi awal yang didapatkan oleh Abu Sufyan ternyata datang dari istrinya sendiri, Hindun binti Utbah, yang ketika itu masih kafir. Bagaimana Hindun kemudian menghampiri suaminya, kemudian menarik kumisnya Abu Sufyan, lalu mengatakan kepada orang-orang Quraisy, bunuhlah si gendut yang jelek ini dan korengan ini, jelek sekali kamu menjadi seorang pemimpin. Ya. Karena dia merasa gemas, bagaimana mungkin suaminya yang selama ini dipandang sebagai satu pemimpin yang sangat disegani di kalangan orang-orang yang ada di Makkatul Mukarramah, tiba-tiba berbalik arah menjadi orang yang demikian penakut dalam pandangan Hindun, bahkan menyeru bahwa kekuatan kaum muslimin demikian besar sampai-sampai dia rela si Abu Sufyan ini menjadikan rumahnya sebagai satu tempat jaminan keamanan bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka Abu Sufyan langsung membalas ucapan sang istri ini dengan mengatakan, celakalah kalian, jangan pedulikan ucapan perempuan ini demi keselamatan diri kalian, karena sesungguhnya telah datang kepada kalian bala tentara yang tidak mungkin kalian tandingi. Maka barang siapa masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Dan tanggapan dari orang-orang Quraisy ketika itu yang masih belum mempercayai ucapan Abu Sufyan, mereka mengatakan, mampuslah kamu oleh Allah, apa gunanya rumahmu ini untuk kami, kata mereka. Maka Abu Sufyan pun juga tetap mengatakan, barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman, dan barang siapa yang masuk masjid maka dia pun aman. Maka akhirnya orang-orang itu pun mereka bubar dan memasuki rumahnya masing-masing atau memasuki masjid yang ada di Makkatul Mukarramah. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka dari sini kemudian Rasulullah Muhammad SAW memasuki kota Makkatul Mukarramah dalam kondisi aman, walaupun sebagaimana yang telah kita singgung kemarin, bagaimana Khalid yang ketika itu oleh Rasulullah Muhammad SAW diminta dengan pasukannya memasuki kota Makkah dari sisi selatan, ya, sehingga sempat kedatangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan pasukannya ini ridwanullah alaihim dihadang oleh pasukan yang dipimpin sama Ikrimah bin Abi Jahal yang ketika itu masih kafir. Terjadi bentrok sampai kemudian gugur dua orang sahabat dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Namun demikian Khalid bin Walid dan pasukannya mampu menumpas gerakan dari Ikrimah bin Abi Jahal sampai kemudian Ikrimah melarikan diri ke Yaman karena ketakutan. Ya. Ayolah fillah rahimakumullah. Maka inilah sekali lagi moralitas tempur yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu telah runtuh. Mereka tidak lagi mampu menampakkan taring giginya di hadapan kekuatan pasukan tempur yang dimiliki oleh kalangan kaum muslimin. Ini satu pelajaran yang berharga, betapa ketika Islam mampu menyatukan seluruh kekuatan potensi umatnya, di mana mereka mampu sekali lagi menghimpun seluruh anasir kekuatan yang itu sekiranya bisa membuat nilai irhab, nilai untuk menteror para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, maka sudah sepantasnya dilakukan untuk membuat ketakutan pada diri musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya. Simak saja sekali lagi bagaimana kemarin gelar kekuatan kaum muslimin, padahal mereka cuma unjuk demonstrasi damai pada 4 November kemarin, tapi apa yang dilakukan oleh kalangan kaum muslimin ketika itu, ketika mereka bisa bersatu, yang selama ini sesuatu yang mungkin tidak pernah kita perkirakan sama sekali. Ya, jutaan kaum muslimin datang ke Jakarta dengan uang mereka sendiri, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh si penista agama ini, yang dikatakan bahwa mereka datang diiming-imingi uang 500.000. Waliyadzubillah sekali lagi. Ya. Mereka datang sendiri karena mereka faham bahwa ini adalah kasus penistaan agama, dan kemudian mereka tergerak hatinya karena mereka tidak ridho Al-Quranul Karim menjadi sesuatu yang dihinakan.
Maka diadakanlah gelar kekuatan kaum muslimin, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diremehkan. Dan Masya Allah, kita saksikan betapa paniknya penguasa di negeri ini setelah ada gelar pasukan kaum muslimin. Mereka lobi ke sana kemari, mendatangi para ulama, mendatangi para tokoh-tokoh, bagaimana kemudian mereka juga konsolidasi kekuatan pasukannya dan sebagainya. Ini menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Apalagi ada kemudian seruan untuk rasmani, menarik tabungan uang kaum muslimin di beberapa bank yang ada di negeri ini, yang itu akan mampu memberikan efek yang luar biasa untuk keruntuhan ekonomi di negeri ini. Yang ini sekali lagi menjadi kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh penguasa di negeri ini. Sampai-sampai kemudian ketika ada seruan dari GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, yang meminta kalangan kaum muslimin untuk kembali mengadakan aksi bela Islam yang ketiga di Jakarta pada tanggal 2 Desember. Kendati ketika itu seruannya hanya mengadakan sholat Jumat bersama-sama ya di Jalan Sudirman dan sebagainya, lalu menimbulkan reaksi spontan yang menjadi cermin ketakutan para penguasa di negeri ini, yang kemudian mereka melarang dan melobi-lobi seluruh ormas-ormas yang ada di daerah untuk tidak memberangkatkan kaum muslimin di Jakarta. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah, ini baru satu pergerakan sekali lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam urusan damai. Apalagi kalau kemudian terjadi pergerakan bersenjata yang dilakukan oleh kalangan kaum muslimin ketika mereka bersatu padu. Lihatlah pergerakan kaum muslimin yang hari ini ada di bumi Syam. Mereka segelintir kaum muslimin dari seluruh kekuatan kaum muslimin yang ada di dunia, sekelompok kecil kaum muslimin, tapi mampu menggentarkan perlawanan yang diberikan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Seluruh persenjataan canggih mereka tampakkan di sana kelompok jihadis, para mujahidin yang ada di bumi Syam. Dan ini sekali lagi cermin ketakutan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya kekuatan dunia, kekuatan para musuh-musuh Allah dan Rasulnya hari ini hakikatnya tidak lebih dari sebuah jaring laba-laba. Kelihatannya sangat kokoh, tetapi hakikatnya mereka adalah kekuatan yang rapuh, yang bisa dikalahkan oleh kekuatan kaum muslimin dengan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taksabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian pikir mereka bersatu, tetapi hakikatnya adalah mereka berpecah belah, hatinya berpecah belah. Dan itu janji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ditampakkan kepada kita. Kam min fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah sekali lagi runtuhnya moralitas perlawanan bersenjata dari orang-orang kafir Quraisy yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalangan kaum muslimin. Kekuatan yang dulunya memiliki nilai arogansi yang sangat luar biasa, kesombongan di dalam melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin yang ketika itu mereka masih lemah, tapi hari ini kekuatan itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan hari ini adalah kekuatannya kaum muslimin, sehingga ketika sekedar gelar pasukan saja membuat ketakutan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian catatan yang kedua, di dalam peristiwa Fathul Makkah ini digambarkan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa saat di Makkah, ya, khususnya ketika keberadaan beliau di Baitul Haram, di Ka'bah. Jadi ceritakan jumlah hari yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mukim di Makkah ketika saat peristiwa pembebasan kota Makkah ini. Tidak sampai 1 bulan, hanya setengah bulan saja Nabi berada di Makkah. Dan dua minggu saja, mohon maaf, 2 minggu saja yang dilakukan oleh Nabi ini mampu melakukan perkara-perkara yang dulu sangat tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin. Apa itu? Nabi melakukan tawaf di Ka'bah sambil kemudian
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ka'bah yang di dalamnya ada patung-patung dan di sekitarnya yang berjumlah total 360 Ka'bah, 60 patung, 360 patung, ya. Maka saksikanlah ketika kekuatan itu sudah beralih tangan kepada kaum muslimin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung-patung itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sekali lagi melumatkan, meluluh lantakkan seluruh simbol-simbol kesyirikan yang ada di kota Makkahul Mukarramah. Dihancurkan semuanya tanpa sisa. Dihancurkan semua berhala-berhala yang selama ini menjadi sanjungan dari orang-orang kafir Quraisy, yang selama ini jadikan wasilah mereka untuk meminta perlindungan bagi kekuatan pasukan tempur mereka. Berhala-berhala yang selama ini mereka bawa dalam setiap pertempuran melawan kaum muslimin, maka hari itu berhala-berhala itu menjadi lemah, tidak berdaya ketika Rasulullah SAW dan bersama pasukannya menghancurkan sesembahan-sesembahan batil mereka ini. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah, tidak ada pemikiran dari kaum muslimin, dari Rasulullah SAW bahwa ini adalah warisan sejarah yang harus dijadikan bahan penting untuk dijadikan museum dan sebagainya, supaya anak cucu kita nanti bisa mempelajari inilah sejarah peradaban dari nenek moyang kita dan seterusnya. Islam tidak mengenal itu. Untuk urusan kejahiliahan, maka tidak ada satu kata yang patut kecuali menghancurkan simbol-simbol kesyirikan kejahiliahan ini, karena dianggap inilah yang membawa bencana akidah, yang membawa bencana tauhid bagi kalangan kaum muslimin dan anak cucu mereka, kalau seandainya simbol-simbol kesyirikan ini tetap dipertahankan. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, maka kita menyaksikan demikian pula kekuatan kaum muslimin hari ini ketika mereka mampu menjadi kekuatan tunggal di sebuah negeri. Maka sudah selayaknya mereka pun melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, maka Nabi menghancurkan seluruh patung-patung atau berhala-berhala simbol kesyirikan ini. Maka demikian pula ketika kesempatan yang sama berada di tangan pemerintahan Taliban Afghanistan. Bagaimana pemerintahan Taliban Afghanistan yang pada masa itu di bawah kepemimpinan Mullah Muhammad Umar rahimahullah, beliau memerintahkan penghancuran patung Buddha terbesar yang ada di bumi Afghanistan. Ya, betapa tingginya ketika itu digambarkan 30 meter patung Buddha ini, ya, yang dipahat di atas dinding-dinding bukit yang ada di Afghanistan. Maka kemudian Syekh Mullah Muhammad Umar rahimahullah memerintahkan patung Buddha ini harus dihancurkan, karena dia adalah simbol kesyirikan bagi bumi Afghanistan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Reaksi dunia langsung bermunculan. Bagaimana ketika itu sebuah lembaga kajian historis dari Amerika, mereka datang kepada pemerintah Afghanistan meminta dengan amat sangat agar mereka bisa membeli patung Buddha yang bersejarah ini. Mereka menjanjikan sekian juta US dollar yang akan diberikan kepada pemerintah Taliban kalau seandainya mereka diizinkan untuk memindahkan patung Buddha yang terbesar ini. Tetapi ditolak oleh pemerintah Taliban. Demikian pula ketika pemerintah Thailand selaku negeri yang mayoritas Buddha di sana menyeru kepada pemerintah Taliban dengan amat sangat. Demikian pula pemerintah Jepang agar patung Buddha itu tidak dihancurkan oleh kekuatan kaum muslimin yang ada di bumi Afghanistan. Dan lagi-lagi, sekali lagi, permintaan mereka walaupun mengatasnamakan negara tidak dituruti oleh pemerintahan Taliban Afghanistan yang ketika itu menjalankan pemerintahan Islam. Dihancurkan, dipasang beberapa bom sehingga meluluh lantakkan patung Buddha yang terbesar ketika itu yang ada di bumi Afghanistan. Ini yang dilakukan oleh pemerintahan Islam sekali lagi untuk tidak pernah memberikan toleransi terhadap setiap simbol-simbol kesyirikan yang dianggap membahayakan kekuatan akidah kaum muslimin, kekuatan tauhid. Apa artinya kita mengadakan majelis-majelis taklim berbicara tentang
keutamaan tauhid dan sebagainya, fadilah akidah Islamiyah dan seterusnya, tetapi tidak mampu menggerakkan kekuatan kaum muslimin untuk menghancurkan simbol-simbol kesyirikan. Bahkan tidak tergerak bagi sang ustadz dan anak buahnya untuk menggerakkan simbol-simbol kesyirikan seperti itu. Ya. Ada kasus di Solo pada masa pemerintahan Orde Baru, ya, di mana mereka setelah mengaji bergerak rombongan kaum muslimin dari majelis taklim yang ada di Solo itu, kemudian mereka menghancurkan kuburan yang selama ini menjadi simbol kesyirikan di lingkungan masyarakat Solo sana, ya. Maka kemudian dihancurkan oleh para pemuda-pemuda ini kuburan itu, dan tidak lama kemudian mereka dijemput oleh aparat. Mereka kemudian ditahan sekian tahun atas dakwaan merusak kuburan yang ketika itu dianggap sebagai warisan sejarah oleh pemerintah Solo, ya. Dan itu memang sebuah konsekuensi. Ketika sebuah tekad untuk meluruskan akidah ini, untuk memelihara nilai-nilai tauhid ini yang tidak sekedar di lisan saja, tetapi hendaknya mampu menggerakkan si pemilik lisan ini dengan tangannya, dia menghancurkan simbol-simbol kesyirikan, bukan malah membudidayakan simbol-simbol kesyirikan itu, dibiarkan begitu saja tanpa ada niatan untuk tergerak sama sekali, sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Fathul Makkah. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Makkah dengan segala kerendahan hati, menyadari bahwa hakikat kemenangan ketika membebaskan kota Mekah ini tidak lain karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ketika pembebasan kota Mekah ini, Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Tidak ada ilah melainkan Allah, hanya Dia semata yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, memenangkan bala tentaranya, dan mengalahkan sendiri musuh-musuhnya. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan tidak ada sesuatu pun sesudahnya. Ini menunjukkan di tengah gegap gempitanya kemenangan yang berada di tangan Rasulullah SAW dan kalangan kaum muslimin, tetap membuat mereka sadar untuk tidak ujub, untuk tidak berbangga diri bahwa sesungguhnya kemenangan itu hakikatnya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalangan kaum muslimin, sehingga ketika mereka mampu membebaskan kota Makkah, banyak di kalangan para sahabat ketika itu langsung sujud syukur. Mereka menampakkan kegembiraan mereka, sujud syukur mereka keharibaan Allah tabaraka wa taala karena pertolongan Allah, sehingga mereka datang bisa membebaskan kota Makkah, tanah kelahiran mereka sendiri. Dan ini juga yang sering kita saksikan dalam setiap medan-medan pertempuran, bagaimana kaum muslimin ketika mereka bisa membebaskan kota yang menjadi tujuan dari sebuah amaliyah jihadiyah, mereka senantiasa bertakbir, kemudian bersyukur ketika bisa membebaskan atau memenangkan satu pertempuran di hadapan para musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Bersyukur sekali lagi, menyadari bahwa nikmat kemenangan ini hakikatnya adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nantinya kalau seandainya si penista Al-Quran di negeri ini mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berikut kroni-kroninya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kekuatan umat ini tidak lagi mampu menggerakkan hati para aparat di negeri ini untuk bertindak dalam rangka menghukum sekali lagi orang-orang yang melakukan penistaan terhadap agama ini, maka ingatlah sekali lagi bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berfirman di Quran surat Al-Qalam ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsun la ya'lamun. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Ini janji Allah Subhanahu wa taala.
kalau seandainya Allah melihat para hamba-hambanya di dunia, tidak akan lagi mampu menarik si penista agama ini dalam satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Allah menjanjikan, serahkan kepada kami ya Muhammad urusan orang-orang yang menistakan Al-Quran ini, yang menistakan perkataan ini, yakni kalamullah Al-Quranul Karim. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menarik mereka berangsur-angsur, bertahap-tahap dalam satu kebinasaan yang tidak diketahui oleh mereka. Insya Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada para hamba-hambanya. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, catatan yang diberikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban adalah orang-orang yang dihukum mati, mereka-mereka yang dulu memiliki kesalahan yang besar, yang kemudian pada saat peristiwa Fathul Makkah Rasulullah Muhammad SAW melakukan pembunuhan kepada mereka ini sebagai satu bentuk iqab, sebagai satu bentuk hukuman yang layak diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mereka ketika itu melakukan kesalahan yang demikian besar. Kemarin sudah kita singgung beberapa nama yang dijatuhi vonis mati oleh Rasulullah SAW. Kendati itu adalah perjalanan damai, kendati itu adalah unjuk kekuatan kaum muslimin yang mereka bersumpah untuk tidak melakukan pertumpahan darah, tetapi tetap bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala harus ditegakkan kepada orang-orang yang pernah melakukan penistaan terhadap agama ini, terhadap Rasulullah SAW dan terhadap kalangan kaum muslimin. Harus ditegakkan hukum atas mereka. Maka nama-nama yang kemarin kita singgung adalah nama Abdullah bin Sa'ad. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya, karena dulu dia adalah orang yang telah masuk Islam, bahkan sempat menuliskan wahyu yang turun kepada beliau, tapi kemudian ia murtad dan menjadi musyrik, dan mereka berpihak, si Abdullah bin Sa'ad berpihak kepada orang-orang Quraisy. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Abdullah bin Sa'ad ini ketika tahu bahwa dia akan dihukum mati oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka kemudian dia berlari menuju ke Utsman bin Affan untuk meminta perlindungan, jaminan keamanan. Karena Utsman bin Affan ini adalah saudara sepersusuannya. Ya. Maka Utsman bin Affan ketika itu menyembunyikan Abdullah bin Sa'ad, ya, sampai kemudian dirasa aman kondisinya, baru Utsman mendatangi Rasulullah SAW meminta jaminan atas saudara sepersusuannya ini. Maka Nabi ketika itu berdiam diri, tidak langsung memberikan jawaban atas harapan yang disampaikan oleh Utsman untuk bisa memberikan jaminan keamanan kepada Abdullah bin Sa'ad. Nabi berdiam diri, sampai berdiam dirinya ini yang kemudian dikira orang-orang bahwa Rasulullah SAW telah memaafkan dan mengabulkan apa yang diminta oleh Utsman bin Affan, sampai kemudian Utsman meninggalkan Rasulullah SAW. Maka baru Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekeliling beliau, Nabi katakan, sesungguhnya aku telah berdiam diri agar sebagian kalian ada yang menghampiri Abdullah bin Sa'ad dan kemudian memenggal kepalanya. Ya. Maka kemudian permintaan Nabi ini dijawab oleh sahabat Ansor, mengapa engkau tidak memberikan isyarat kepadaku ya Rasulullah? Ketika itu apa? Ketika Utsman masih ada bersama Abdullah bin Sa'ad, ya. Maka sahabat Ansor tadi perkataannya langsung dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW, innan nabiyya la yaqtulu bil isyarah, sesungguhnya Nabi tidak membunuh dengan isyarat, ya. Ini sebagai satu jawaban bahwa Nabi sebetulnya sangat berkeinginan agar Abdullah bin Sa'ad dengan kesalahan di masa lalunya bisa dibunuh, bisa dieksekusi oleh kalangan kaum muslimin. Tetapi karena dia telah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan yang merupakan menantu Rasulullah SAW, berdiam diri. Tetapi makna berdiam diri bahwa beliau sangat berharap bahwa pembunuhan terhadap Abdullah bin Sa'ad ini bisa dilakukan. Tapi karena Utsman sudah menganggap bahwa Nabi SAW sudah memaafkannya, sehingga Abdullah bin Sa'ad ini kemudian dia bebas, tidak dieksekusi. Kemudian selanjutnya Nabi SAW pun memerintahkan pembunuhan terhadap Abdullah bin Khattal
di mana Abdullah bin Khattal ini seorang lelaki dari Taim, di mana dia dulu juga orang Muslim yang masuk Islam, bahkan pernah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petugas pemungut zakat ketika itu. Ya. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Ibnu Khattal adalah dia melakukan pembunuhan terhadap 2 budak yang dimilikinya. Ketika dalam satu safar, dia membawa 2 budaknya ini, yang 2 budak ini juga seorang Muslim. Ya. Maka ketika dia memerintahkan pada saat istirahat di tengah safarnya ini, Ibnu Khattal meminta agar dibuatkan masakan karena perutnya lapar. Maka kemudian dia tertidur, si Ibnu Khattal ini, karena lapar yang demikian sangat. Demikian pula ternyata para budak ini pun juga tertidur, sehingga mereka tidak melakukan perintah yang diinginkan oleh Ibnu Khattal. Ya. Maka saat bangun, Ibnu Khattal marah karena tidak didapati makanan, sehingga kemudian dia memukuli budak-budaknya ini sampai kemudian mereka meninggal dunia. Ya. Dan ini yang kemudian membuat Ibnu Khattal ketakutan, dan kemudian dia murtad lalu bergabung kembali bersama orang-orang musyrikin yang ada di Quraisy. Ya. Akhwafillah rahimakumullah. Maka Ibnu Khattal ini disebutkan bahwa dia akhirnya dieksekusi oleh Sa'ad bin Hurais dan Abu Barzah al-Islami, di mana kedua sahabat yang mulia ini membunuh Abdullah bin Khattal, ya, sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Ibnu Khattal ini membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga membunuh 2 wanita yang dibawa oleh Ibnu Khattal, di mana 2 wanita ini adalah 2 wanita yang juga melakukan perkara-perkara yang mendolimi kaum muslimin, mendolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sering bersyair, mereka sering bernyanyi, yang konten dari lagu-lagu yang mereka nyanyikan ini menyinggung perasaan kaum muslimin. Ya. Maka Huwairis bin Nuqa'id adalah satu di antara orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Huwairis bin Nuqa'id ini disebutkan oleh Ibnu Hisham. Ya. Jadi bagaimana Huwairis bin Nuqa'id ini satu saat dia mendapati Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu menggendong 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Fatimah dan Ummu Kulsum, yang lalu ketika melihat anaknya Nabi 2 orang ini digendong oleh Abbas, subhanallah, Huwairis bin Nuqa'id ini mengambil alih anak Nabi yang masih kecil ketika itu, dan 2 orang anak Nabi ini kemudian dibanting oleh Huwairis bin Nuqa'id. Ya. Ini yang lalu membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Huwairis bin Nuqa'id telah menyakiti perasaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kezaliman yang ia lakukan, membanting anak-anak, apalagi anak-anak itu adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kecil yang tidak faham persoalan permusuhan dan sebagainya, tiba-tiba dibanting oleh Huwairis bin Nuqa'id. Ya. Maka Huwairis bin Nuqa'id ini kemudian dibunuh pada saat peristiwa Fathul Makkah ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Selanjutnya nasib tentang 2 budak wanita penyanyi milik Ibnu Khattal ini, ya, yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu saja, sementara yang satunya ketakutan dan kemudian dia melarikan diri, sampai akhirnya dia pun juga meminta jaminan keamanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan jaminan keamanan ini. Ya. Lalu nama lain adalah Miqyas bin Hubabah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Miqyas bin Hubabah ini telah membunuh kaum muslimin. Dia dianggap telah membunuh seorang sahabat Ansor, ya, di mana seorang sahabat Ansor ini dibunuh oleh Miqyas bin Hubabah karena dianggap telah membunuh saudaranya, dan ini dilakukan tanpa sengaja. Jadi dia menuntut balas, melakukan pembunuhan terhadap sahabat Ansor ini. Maka setelah dia membalas dendam, dia pun
si Miqyas bin Hubabah ini yang dulunya seorang muslim menjadi murtad karena ketakutannya akan adanya kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia kembali bergabung bersama orang-orang Quraisy, ya. Maka Miqyas bin Hubabah ini kemudian juga dibunuh oleh seorang sahabat yang bernama Namilah bin Abdullah, seorang lelaki yang sekaum dengannya. Lalu juga ada nama Sarah, di mana Sarah ini bekas budak Bani Abdul Muthalib. Kesalahan yang pernah dilakukan oleh Sarah adalah apa? Dia membawa surat dari Hatib bin Abu Balta'ah radhiyallahu anhu, surat dari seorang sahabat Yaman yang ketika akan terjadi peristiwa Fathul Makkah, si Hatib membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahasia negara ini, dan surat itu dibawa oleh Sarah. Maka Sarah kemudian dicegat oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya, dan kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sarah ini pun dia kemudian pernah membuat kesalahan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Makkah. Namun Sarah mendapatkan jaminan keamanan, dan kemudian jaminan keamanan dikabulkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lain yang juga divonis mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Ikrimah? Dia menyerang pasukan dari Khalid bin Walid yang akan memasuki kota Makkah dari arah selatan ini. Maka ketika Ikrimah berhasil dipukul mundur oleh pasukannya Khalid, Ikrimah melarikan diri ke kota Yaman, maka ke negeri Yaman. Maka kemudian Ikrimah disusul oleh istrinya. Ketika itu istrinya menjadi seorang muslimah, dan dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput sang suaminya ini. Maka dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ikrimah ini pun akhirnya ketika sampai di kota Makkahul Mukarramah, dia juga menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah akhirnya juga mencatat bagaimana kesungguhan totalitas keislaman yang ditunjukkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal, sehingga ia pun ikut dalam sebuah ghazwah dan dia terbunuh di dalam pertempuran tersebut. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah beberapa nama sekali lagi yang ditunjukkan sebagai nama-nama yang dihukum oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Fathul Makkah. Selanjutnya yang terakhir adalah masuk Islamnya seluruh pemimpin Makkah ketika itu. Ya. Di sini disebutkan bagaimana para tokoh-tokoh Makkah setelah terjadi peristiwa Fathul Makkah ini, pembebasan kota Makkah ini, nama-nama seperti Attab, kemudian Haris bin Hisham, kemudian Hudalah, ya, dan beberapa nama lainnya, Sofwan bin Umayyah dan sebagainya, di mana mereka kemudian menyatakan keislamannya. Demikian pula dengan Ibnu Zuhari ini juga menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi ini menggambarkan kepada kita ketika Islam menjadi satu kekuatan yang solid, kekuatan yang tidak bisa dipatahkan oleh kekuatan para musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ketika kaum muslimin sekali lagi mampu menyatukan seluruh anasir, seluruh unsur-unsur kekuatan mereka, maka insya Allah ini akan menjadi satu kekuatan yang besar yang akan bisa menjadi sebuah hidayah bagi orang-orang kafir ketika itu. Ya. Siapa tahu, sejarah mencatat kemarin, ya, ketika aksi damai dalam merespon penistaan agama terhadap surat Al-Maidah ayat 51 ini, seorang mahasiswa Kristen, mahasiswa S3, ya, program doktoral, menyatakan keislamannya karena tertarik dengan Al-Maidah ayat 51 dan bagaimana respon pembelaan yang dilakukan oleh kalangan kaum muslimin tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Ini yang kemudian membuat si mahasiswa program doktoral ini, S3 ini, tertarik untuk mengkaji ada apa, ya, sesungguhnya dengan kaum muslimin. Kalau satu ayat saja mereka bisa bersatu untuk memberikan pembelaan terhadap ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi terhadap isi keseluruhan Al-Quran. Ini yang membuat ketertarikan sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mahasiswa ini, dan ini terjadi di Indonesia, ya, belum lagi di beberapa tempat lainnya. Simak saja bagaimana ketika kaum muslimin mampu menghantam kekuatan
Amerika yang menjadi simbol ekonomi dunia ketika itu, gedung menara kembar WTC ya, yang dihantam dengan 2 pesawat yang dilakukan oleh para mujahidin ketika itu di bawah komando Al-Qaeda Syekh Usama bin Laden rahimahullah. Peristiwa WTC ini mendapat kecaman dari seluruh dunia, tapi di sisi lain Allah tabaraka wa taala menggerakkan orang-orang kafir di seluruh dunia, sebagian besar di antara mereka kemudian berbondong-bondong membeli buku-buku tentang keislaman. Mereka sangat tertarik mengapa Islam sampai berperilaku seperti itu, yang setelah mereka mempelajari buku-buku Islam itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah banyak di kalangan orang-orang kafir barat yang ada di Eropa maupun di Amerika sendiri. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian pula orang-orang Australia di negerinya mereka, sebagian di antara mereka memasuk Islam karena ketertarikannya selepas peristiwa WTC ini. Ayat ikhwafillah rahimakumullah. Sekali lagi, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah mampu menggerakkan, memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah pun juga mampu menyesatkan kepada siapa saja yang dulu mungkin mampu memberikan pembelaan kepada kaum muslimin. Mungkin pada hari ini hidayah itu akan dicabut oleh Allah sehingga dia tetap bergabung bersama barisan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini bolak-balik hati yang Nabi SAW meminta kepada kita supaya Allah bisa menjaga hidayah ini dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan aku di dalam agamamu. Ini satu ajaran doa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab karena kita hidup hari ini pada zaman yang penuh dengan fitnah, di mana sesuatu yang hak nampak batil dalam pandangan mayoritas manusia, demikian pula yang batil nampak menjadi hak dalam pandangan mereka. Maka fitnah inilah yang kita khawatirkan mampu membolak-balikkan hati kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah rahimakumullah. Inilah beberapa poin yang menjadi ciri dari karakteristik ini ya pada saat peristiwa Fathul Mekah. Sekali lagi, yang pertama adalah runtuhnya perlawanan bersenjata. Moralitas tempur mereka tidak lagi memiliki nilai di hadapan kekuatan Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW ketika tinggal beberapa saat di kota Makkah, Nabi melakukan aksi penghancuran patung-patung yang merupakan simbol-simbol kesyirikan yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW pada periode ini melakukan hukuman berupa vonis mati terhadap beberapa nama yang dianggap memiliki kesalahan yang besar terhadap kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan hidayahnya ketika terjadi peristiwa pembebasan kota Makkah ini. Nabi berikan hidayah kepada sebagian besar pemimpin-pemimpin dari orang-orang kafir Quraisy dan kabilah lainnya yang ada di Makkahul Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari sekian banyak hikmah yang Allah tunjukkan dalam peristiwa pembebasan kota Makkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menggali sekian hikmah yang itu menjadi satu pelajaran yang berharga bagi pergerakan kaum muslimin dewasa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.